Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nela Fauza dengan NIM 301240003. Di sini saya akan menjelaskan penugasan tentang sejarah peradaban Islam. Materi yang pertama yaitu peradaban Arab pra-Islam. Peradaban Arab pra-Islam di sini dikenal sebagai masa jahiliyah, yang artinya kebodohan atau ketidaktahuan masyarakat. Pada masa ini, peradaban Arab pra-Islam itu sangat mencapai puncak di wilayah dua kekaisaran. Kekaisaran pertama yaitu Bizantium di Asia yang kecil, yang kedua yaitu Kekaisaran Sasani di Persia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi politik. Saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu 1. Kondisi politik, 2. Kondisi sosial, 3. Kondisi masyarakat. Yang pertama, kondisi politik. Kondisi politik di sini, sebelum Islam, bangsa Arab hidup dalam kabilah-kabilah yang mandiri dan sering berperang satu sama lain tanpa ikatan nasional, hanya ikatan kesukuan asabiyah yang kuat. Setiap kabilah dipimpin oleh seorang pemimpin dengan kekuasaan seperti diktator, yang artinya layaknya sebagai raja, di mana keputusan dan pendapatnya harus ditaati. Sistem ini mengabaikan hak rakyat. Untuk memuaskan kehidupan mewahnya. Nah, persaingan kepemimpinan sering dijualiskan dan diwarnai oleh upaya menarik kemurahan hati dan keberanian. Para penyair yang menjadi juru bicara kabilah berperan penting dalam membangun reputasi pemimpin di mata masyarakat. Yang kedua, kondisi sosial pada masa jahiliyah, wanita memiliki kedudukan sangat rendah dan dianggap tanpa hak. Pria bebas menikah, menceraikan wanita sesukanya, bahkan bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak berharga. Sistem perkawinan tidak teratur, poliandri, pernikahannya dengan kerabat terdekat, dan perilaku yang tidak moral umum terjadi. Wanita tidak memiliki hak waris dari keluarga. Selain itu, perbudakan tersebar luas dan para budak diperlakukan secara tidak manusiawi. Kehidupan masyarakat jahiliyah ditandai dengan ketimpangan sosial, kekerasan, minuman keras, perjudian, pelacur. Itulah yang namanya kehidupan pada masa jahiliyah. Yang ketiga yaitu kondisi masyarakat Arab. Kondisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah di Arab, masyarakat terbagi dalam kelas-kelas dengan kondisi berbeda. Hubungan keluarga di kalangan bangsawan sangat dijunjung tinggi dan wanita memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Meskipun pria tetap menjadi pemimpin utama dalam keluarga, kelas masyarakat lainnya memiliki kebebasan dalam hubungan antara pria dan wanita dengan praktik poliandri dan perzinaan yang lazim dan tidak dianggap aib. Secara umum, masyarakat jahiliyah saat itu berbeda dan kondisi lemah dan penuh kebodohan dengan khufarat merajalela, dan wanita diperlakukan sebagai barang struktur sosial
kekuasaan didominasi oleh mereka, didominasi oleh mereka yang kaya. Sementara rakyat biasa seringkali dianggap sebagai alat untuk kepentingan penguasa. Nah, itu materi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Kita ambil ke dinamika konstitusi. Pada dinamika konstitusi, ternyata dinamika sosial yang tidak biasa, baik positif maupun negatif, pasti muncul di Madinah. Positif yang mencapai tata hidup yang rukun serta lancar dalam menjalankan misi. Di sisi lain, yang negatif itu pelanggaran terhadap kesepakatan bersama, terutama dalam kelompok Yahudi, sehingga berujung pada perang demi perang yang lain. Nah, ada beberapa perang yang terjadi di Madinah. Salah satunya yaitu perang Hoda. Perang Hoda atau perang Ahzab itu terjadi pada 627 Masehi di Madinah. Pasukan Quraisy berjumlah 4.000 tentara dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara pasukan Islam yang berjumlah 3.000 itu dipimpin oleh yang berjumlah 3.000 itu dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengusulkan strategi menggali parit, terinspirasi dari saran Salman Al-Farisi untuk menghadapi pasukan Quraisy dan sekutuannya yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Parit di utara Madinah ini berasal mencegah pasukan musuh melintas batas pertahanan. Pasukan Ahzab menggepung Madinah selama hampir sebulan, sementara kaum muslimin mengalami tekanan fisik dan psikologis, ditambah ancaman dari Bani Quraisyah. Nah, di tengah situasi kritis, Allah mengirimkan badai dan angin kencang yang memporak-porakkan pasukan musuh, memaksa mereka mundur. Kemenangan itu tanpa pertempuran ini memperkuat posisi kaum muslimin di Madinah, dan perang itu dibantu oleh Salman Al-Farisi. Nah, cukup itu materi yang kedua. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang tokohnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, kita ambil poin saja yang di situ, yaitu biografi Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Prestasi Abu Bakar Umar bin Khattab dianggap sebagai Khalifah Umar bin Khattab. Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Terus dampak dari kedua khalifah tersebut. Yang pertama kita bahas dari biografi Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam setelah wafat khalifah pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Beliau berhasil dari kabilah Bani Taim. Beliau adalah ayah dari Aisyah istri Nabi dan diberi gelar sebagai As-Siddiq. As-Siddiq yang artinya jujur. Karena keyakinan pada Isra Mi'raj, ia dikenal sebagai pedagang, hakim, serta ikut dalam perang Badar dan Uhud. Nah, itu dari biografi Abu Bakar. Sekarang kita lanjut ke biografi
tahun ke-6 kenabian. Ia dikenal sebagai sosok tegas dan adil, serta menggantikan Abu Bakar sebagai imam sholat subuh ketika Abu Bakar sakit. Nah, di situ ia menggantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam sholat subuh. Nah, itu pada tahun 23 tahun dia menjadi khalifah. Dia ketika lagi mengimami sholat subuh, di belakang ada yang menusuk hingga Nabi Umar bin Khattab ia mengimami pada sholat subuh itu 23 tahun. Ke 23 tahun ia mengimami sholat subuh. Tiba-tiba di belakang ada yang menusuk, yaitu Lu'lu'ah Mahmudah. Nah, sekarang kita lanjut ke poin kedua, yaitu diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah wafatnya Nabi, terjadi perdebatan di Balai Sakifah mengenai suksesi kepemimpinan dipegang kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Abu Bakar mengusulkan kepemimpinan dipegang kaum Muhajirin dengan wakil dari Ansor. Setelah perdebatan, Umar bin Khattab menyarankan Abu Bakar sebagai khalifah yang diterima oleh kedua kelompok, dan jadilah di situ Abu Bakar menjadi khalifah. Dan selanjutnya diangkatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar diangkat menjadi khalifah kedua pada 634 Hijri Masehi setelah Abu Bakar wafat. Abu Bakar menunjuknya melalui wasiat yang ditulis oleh Abu Bakar yang disetujui para sahabatnya. Nah, kaum muslimin menerima Umar dengan baiat dan kepemimpinannya mendapatkan dukungan luas. Disitulah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sekarang kita melanjutkan ke poin ketiga, yaitu sebelum mencapai prestasi ada juga tantangan Abu Bakar loh. Nah, sebelum mencapai prestasi saya akan membahas tentang tantangan Abu Bakar dulu menjadi pemimpin, yaitu apa? Gerakan Ridho. Gerakan Ridho itu kayak pasukan gitu. Nah, kedua apa? Nabi palsu. Munculnya nabi palsu, yaitu Musailamah kayaknya. Nah, terus yang ketiga apa? Krisis kepemimpinannya. Nah, eksplanasi Islam. Muncul eksplanasi Islam, itu tantangan dari Abu Bakar. Yang terakhir apa? Stabilitas ekonomi. Nah, itu adalah tantangan dari Abu Bakar. Selanjutnya kita masuk ke poin prestasi. Sekarang prestasi Abu Bakar As-Siddiq itu apa sih? Yaitu menumpas nabi palsu melalui Panglima Khalid bin Walid, berhasil mengalahkan Musailamah dalam perang Yamamah. Nah, di situ Khalid bin Walid mengalahkan nabi palsu. Yang dengan munculnya nabi palsu Musailamah itu muncullah juga yang kedua, yaitu kodifikasi Al-Quran. Prestasi Abu Bakar itu yang kedua, kodifikasi Al-Quran itu. Kodifikasi Al-Quran itu dia mengikuti usulan Umar melalui proses pengumpulan Al-Quran untuk menjaga keasliannya. Yang ketiga apa? Eksplanasi wilayah Islam. Eksplanasi wilayah Islam itu apa sih? Melalui Usamah bin Zaid.
Zaid itu Abu Bakar memperluas wilayahnya, memperluas wilayah Islam ke Syuriah, Persia, Bizantium. Nah, itu ekspansi Islam. Tadi yang saya sebutin itu prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut ke prestasi Umar bin Khattab. Prestasi Umar bin Khattab itu apa aja sih? Prestasi Umar bin Khattab itu ekspansi wilayah. Nah, ekspansi wilayah itu memperluas kekhalifahan dengan menaklukkan wilayah, kekaisaran dengan menaklukkan wilayah. Nah, kekaisarannya di Kekaisaran Persia. Mohon maaf ya, ini tak ulangi dulu ya. Ekspansi wilayah itu memperluas kekhalifahan dengan menaklukkan wilayah Kekaisaran Persia dan Bizantium. Nah, yang kedua itu reformasi administrasi. Reformasi administrasi apa sih? Umar membentuk dewan untuk mencatat keuangan serta mengatur sistem keadilan dengan independen. Nah, disitulah muncul juga keadilan sosial. Keadilan sosial itu kayak Pancasila ya? Tapi salah, keadilan sosial itu dari prestasi Umar bin Khattab. Nah, keadilan sosial, Umar mendirikan Baitul Mal untuk menyalurkan bantuan bagi anak yatim, orang miskin, terus lansia. Di situ untuk menyalurkan baik ke Baitul Mal, itu keadilan sosial. Umar mendirikan keadilan sosial. Ketiga itu prestasi dari Umar bin Khattab. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu dampak kepemimpinan dari kedua khalifah tersebut. Apa sih? Yaitu satu, mendorong perkembangan ilmu. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Yang ketiga, menyatukan umat Islam. Yang keempat, membangun berbeda fondasi penting bagi peradaban Islam. Nah, itulah dampak dari kepemimpinan dua khalifah tersebut. Kita lanjut ke materi ke berapa ya guys? Materi keempat, yaitu apa? Peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Diambil dari sifat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kita ambil dari hikmahnya ya, dari kedua sifat khalifah tersebut. Sifat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang terkenal dermawan, sering menyumbangkan hartanya untuk umat, seperti membeli sumur, rumah untuk kepentingan umum, dan membantu pasukan Islam. Ia memiliki sifat pemalu, hingga malaikat pun malu dengan dia. Nah, dan sangat bertakwa dalam ibadah. Utsman bijaksana dan sabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Meskipun kaya, ia hidup sederhana dan lebih mementingkan kesejahteraan umat. Utsman juga memiliki kecintaan mendalam terhadap Al-Quran, sehingga ia memerintahkan penyalinan mushaf untuk menyatukan bacaan umat. Nah, itu dari sifat Utsman. Sekarang dari sifat Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib sepupu dari Nabi, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Dikenal akan keberaniannya, terutama dalam berbagai pertempuran penting. Sebagai khalifah keempat, Ali sangat adil dan teguh menegakkan keadilan. Ia juga dihormati
dihormati karena bijaksananya dalam hukum Islam dan filsafat. Dengan ajarannya dikumpulkan dalam Najm al-Baghdad. Itu dari ajarannya Ali bin Abi Thalib. Meski menjadi pemimpin besar, Ali tetap hidup sederhana dan memiliki hati lembut, peduli sesama umat miskin, dan dia tertindas. Yang tertindas itu dia peduli. Terus akhirnya disitulah Ali mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia dan sangat dikagumi oleh umat Islam karena dia sangat adil dan teguh. Sedangkan kalau Utsman, dia itu sangat pemalu, tapi dia bertakwa pada Allah. Dalam bertakwa sangatlah bertakwa, sehingga dia memerintahkan menyanyikan mushaf. Nah, disitulah sifat dari kedua khalifah tersebut. Kita lanjut materi kelima, yaitu peradaban Islam. Peradaban Islam Daulah Umayyah. Peradaban Islam masa Daulah Umayyah kita ambil dari akhir dinasti Umayyah dan warisan dinasti Umayyah. Nah, jangan lewatkan dulu ya, ini materi kelima. Nah, materi kelima, akhirnya dinasti Umayyah meskipun mengalami keemasan, dinasti Umayyah akhirnya runtuh. Akibat apa? Akibat berbagai faktor seperti perebutan kekuasaan dari dalam keluarga, yang kedua pemberontakan, yang ketiga invasi dari luar. Itu akibat dari runtuhnya dinasti Umayyah. Kadang kalau ada keemasan juga ada runtuhnya. Terus yang kedua, poin kedua, warisan dinasti Umayyah. Warisan dinasti Umayyah itu apa sih? Meskipun telah runtuh, dinasti Umayyah meninggalkan warisan yang sangat besar bagi peradaban Islam. Kontribusi mereka dalam berbagai bidang telah meletakkan dasar bagi perkembangannya peradaban Islam selanjutnya. Itu sudah meletakkan di peradaban Islam untuk ke peradaban Islam selanjutnya. Itu dinasti Umayyah itu meninggalkan warisannya untuk peradaban Islam selanjutnya. Lanjut ke materi ke-6, itu apa? Peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Ini materi terakhir ya. Tunggu dulu ya sebentar. Tunggu. Kita materi terakhir itu peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Kita ambil beberapa poin. Kita ambil 4 poin. Poin pertama itu apa? Pendirian Daulah Abbasiyah. Yang kedua, masa kejayaan Abbasiyah. Yang ketiga, kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang keempat, runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, nama Abbasiyah diambil dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Paman dari Nabi Muhammad yang dianggap memiliki hak memimpin karena kedekatan garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Keluarga Abbasiyah mendapatkan dukungan dari masyarakat non-Arab, khususnya bangsa Persia yang merasa terpinggirnya di bawah
kekuasaan Umayyah. Nah, di situ Daulah Abbasiyah berdiri. Sekarang kita lanjut ke poin 2, yaitu masa kejayaan Abbasiyah. Masa kejayaan Abbasiyah itu masa keemasan Daulah Abbasiyah sekitar abad ke-8 hingga ke-9, menjadikan Baghdad sebagai pusat politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Nah, disitulah masa kejayaan Abbasiyah mengalami keemasan. Selanjutnya kita lanjut ke poin ketiga, yaitu kemunduran. Nah, tadi kejayaan, sekarang kemunduran. Iya, karena keemasan dan kejayaan pasti ada kemunduran. Kemunduran dari Daulah Abbasiyah apa? Mengalami kemunduran akibat lemahnya kendali atas wilayah-wilayah provinsi dan dominasi tentara bayaran Turki, yang akhirnya mengendalikan politik kekhalifahan. Serangan terbesar datang dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulang Wuhan. Nah, situ pada 1258 Masehi, Baghdad dihancurkan, menandai berakhirnya kekuasaan Abbasiyah sebagai entitas politik yang signifikan. Nah, itulah kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Yang terakhir apa? Runtuhnya Abbasiyah. Runtuhnya Abbasiyah apa sih? Dipicu oleh invasi bangsa Mongol serta perpecahan internal di dunia Islam, seperti munculnya kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Nah, itu runtuhnya dari Daulah Abbasiyah. Ada masih lagi nggak? Udah habis. Maaf ya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.